Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari klasifikasi sumber daya alam. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia demi memenuhi kebutuhannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam merupakan salah satu aspek lingkungan fisik. Setiap potensi alam sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia, namun hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedianya teknologi yang tepat. Potensi alam berubah menjadi sumber daya alam hanya jika potensi alam itu dapat digunakan. Oleh karenanya, kemampuan dan kebutuhan manusialah yang menciptakan nilai sumber daya alam. Nilai-nilai sumber daya itu antara lain 1. Nilai ekonomi, yakni sumber daya yang memiliki potensi ekonomi dan digunakan untuk perdagangan. Contohnya, produk pertanian. 2. Nilai estetika, yakni sumber daya yang dihargai karena keindahannya. Contohnya, pemandangan pegunungan, hutan, danau, dan lain sebagainya. 3. Nilai etika, yakni nilai ini terkait pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. 4. Nilai hukum, yakni nilai yang berkaitan dengan berlakunya undang-undang. Sumber daya alam memang sangat bermanfaat dan menjadi tulang punggung ekonomi suatu bangsa. Sumber daya alam juga membentuk lingkungan alam yang berguna demi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya terbagi atas dua macam, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama, persediaan sumber daya itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali, baik melalui proses fisik, kimia, maupun mekanis. Sumber daya yang dapat diperbarui memiliki daya regenerasi atau daya pemulihan. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang terbatas. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, logam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam fisik. Sumber daya alam non-hayati berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisik. Contohnya, tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup. Sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam hewan disebut sumber daya alam hewani. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya terbagi menjadi sumber daya alam materi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang, dan sumber daya alam waktu. Sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya.
seperti batu, besi, emas, dan kayu. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan lain sebagainya. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam berupa ruang. Ruang yang dimaksud adalah ruang untuk tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas seperti mencari nafkah. Sumber daya alam waktu, yaitu sumber daya alam yang tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air yang sulit didapat pada musim kemarau mengakibatkan tanaman pertanian menjadi kering. Sekian materi kali ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.